Sistem pemurnian monster, bab 41 sampai dengan 45. Bab 41 tahu busuk dari 9 benua neter. Xia Fukun sangat terpukul setelah meninggalkan kamar dagang Red Maple. Sebaliknya, Chang Yuxuan yang berada di sampingnya tampak bersemangat. Tuan Muda Kun, apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku dengar dari pamanku bahwa kau bukan hanya seorang ahli bela diri tingkat elit, tetapi juga seorang pemanggil tingkat keempat sepertiku. Setelah mendengar kata-kata Chang Yuxuan, Xia Fukun dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak, jangan bilang aku sama denganmu. Kita berbeda. Terima kasih. Saat berbicara, ia melepaskan aura kekuatan bela dirinya. Aura yang luar biasa itu hampir memaksa Chang Yuxuan berlutut. Keberanian. Ranah kepahlawanan. Chang Yuxuan pernah mendengar guru Nicholas berbicara tentang Xia Fukun sebelumnya. Tetapi seperti anak-anak di bumi, dia cukup tidak suka orang tuanya memuji anak orang lain. Saat itu, dia berpikir bahwa deskripsi guru Nicholas tentang Xia Fukun mungkin juga mengandung sedikit berlebihan. Namun, yang tidak dia duga adalah Xia Fukun ternyata jauh lebih kuat dari yang dikabarkan. Seorang pejuang dari alam pemberani, pemanggil tingkat 6. Kedua hal ini tidak akan dianggap penting di prefektur Chishui. Namun ketika keduanya digabungkan dalam satu orang, dan orang itu baru berusia awal 20-an, dampaknya sungguh luar biasa. Tuan Muda Kun, bagaimana kalau saya menjadi murid Anda? Tepat ketika Chang Yuxuan selesai berbicara dan hendak berlutut serta bersujud kepada Xia Fukun dengan cepat menarik Chang Yuxuan berdiri. Lupakan saja, aku tidak bisa mengajarimu bakatmu memanggil makanan lezat. Sebaiknya kau tunggu sampai kau masuk Akademi Odin dan lihat apakah ada guru aneh yang menyukaimu. Aku tidak mungkin mengajarimu memanggil tahu busuk, kan? Berbicara soal tahu busuk, Xia Fukun tak kuasa menahan diri untuk menjilat bibirnya. Kembali di bumi, Xia Fukun cukup menyukai tahu busuk, tetapi sayangnya, tahu busuk tidak tersedia di benua 9 neter, jadi dia hanya bisa mengandalkan imajinasinya. Tahu bau, Chang Yuxuan baru pertama kali mendengar nama ini, tetapi ia selalu merasa bahwa itu pasti nama sebuah makanan. Tahu bau, tahu bau. Chang Yuxuan bergumam sendiri sejenak sambil memegang kepalanya. Ketika tiba-tiba terdengar suara, bang, yang keras. Sepiring tahu busuk muncul di tangan Chang Yuxuan, dan baunya persis sama dengan tahu busuk di bumi. Begitu mencium aromanya, Xia Fukun segera berbalik, mengambil sepotong dari piring, dan memasukkannya ke mulutnya. Dia sedikit mengerutkan kening dan menepuk bahu Chang Yuxuan. Bisakah kamu memunculkan makanan hanya dengan menyebutkan namanya? Seperti apa bentuknya? Dan terbuat dari apa? Ya, Kun Shao. Maukah kau menyebutku seorang pemanggil? Ya, tentu saja itu dihitung. Xia Fukun merasa seperti telah menemukan harta karun. Meskipun kekuatan tempur Chang Yuxuan praktis sangat rendah, dengan Chang Yuxuan di sisinya, apa yang tidak bisa dia makan? Ayam goreng dan hamburger, astaga. Pemandangan benua 9 neter mungkin akan menjadi surrealis. Meskipun aku tidak bisa menjadikanmu muridku, tidak apa-apa. Mulai sekarang, kau akan menjadi adikku. Jika ada yang mengganggumu, beritahu aku saja. Melihat Xia Fukun menepuk bahunya dan membuat pernyataan serius, Chang Yuxuan hampir menangis. Sejak ia membangkitkan kemampuannya untuk memanggil makanan, hampir semua orang memandangnya dengan prasangka. Candaan. Yang lain memanggil monster. Kau memanggil makanan. Bagaimana mereka bisa menganggapmu serius? Tentu saja, Xia Fukun juga merasa bahwa ini karena orang-orang ini belum menemukan keindahan batin dari kemampuan Chang Yuxuan. Dia, di sisi lain, sama sekali berbeda. Sambil memegang tahu busuk yang dipanggil Chang Yuxuan, Xia Fukun tampak sangat puas. Ayo, kembalilah denganku. Kembali kemana? Tanya Chang Yuxuan. Kembalilah ke rumah besar penguasa kota dulu. Kau mau pergi kemana? Tanya Chang Yuxuan lagi. Tidur. Xia Fukun tertawa terbahak-bahak dan melangkah maju. Kunjungan ke kamar dagang Red Maple ini bukannya tanpa manfaat sama sekali. Aku penasaran apakah Akademi Odin mirip dengan universitas di bumi. Dan apakah kehidupan pribadi mereka sangat dekaden. Aku penasaran apakah Chang Yuxuan bisa memanggil semacam saudara X atau semacamnya.
dan kemudian aku akan menjadi raja di mata semua anak laki-laki di Akademi Odin. Xia Fukun tersenyum puas, sementara Chang Yuxuan benar-benar bingung. Tapi tidak apa-apa, tidur memang salah satu keahliannya. Pernahkah Anda melihat seseorang tertidur dalam sekejap? Saya sedang berbicara tentang Chang Yuxuan. Setelah keduanya kembali ke rumah keluarga Xia, mereka benar-benar tinggal di sana selama 2 hari. Ketika mereka memperkirakan sudah waktunya, Xia Fukun bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Chang Yuxuan, Xia Guangyun, dan Xia Fuqian. Namun, keberadaan Xia Fuqian tidak diketahui. Xia Fukun mungkin membawa telur ajaib itu ke suatu tempat untuk menetaskannya. Tidak pasti apakah Xia Fuqian akan mampu menetaskan telur ajaib itu ketika dia kembali ke kota Xia lain kali. Lagi pula, sistem pemurnian iblis menyebutkan bahwa karena telur ajaib relatif murah, tingkat penetasannya sebenarnya tidak terlalu tinggi. Tentu saja, dia telah mendiskusikan semua ini. Ketika Xia Fukun meninggalkan keluarga Xia, dia juga memberi tahu Xia Guangyun untuk menghubungi Yingzi jika terjadi sesuatu. Karena masih belum diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan King Muduan untuk keluar dari pengasingannya. Kembali ke istana, Ye Qingwan dan King Musuan tidak terlalu terkejut ketika melihat Xia Fukun. Tetapi ketika mereka melihat Chang Yuxuan di belakang Xia Fukun, mereka berdua tercengang. Ini, kerabatmu. Aoki Xuan bisa mencium aroma barbeque dari kejauhan. Dan baru ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah bocah kecil gemuk yang dibawa Xia Fukun yang sedang memasukkan barbeque ke mulutnya. Yang mengejutkan dia dan Ye Qingwan bukanlah karena si gendut kecil makan barbeque. Tetapi, bagaimana mungkin barbeque si gendut kecil bisa begitu tak ada habisnya? Tidak, dia dari persekutuan pedagang Maple Merah. Dia juga akan bersekolah di Akademi Odin. Jadi aku hanya memberinya tumpangan bersama kami. Baiklah, Ye Qingwan mengangguk. Dia seniman bela diri jenis apa? Seniman bela diri tingkat elit. Akademi Odin memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk memilih murid. Bahkan untuk murid di akademi luar, mereka yang berusia di bawah 20 tahun harus mencapai tingkat elit. Bukan seorang ahli bela diri. Xia Fukun menggelengkan kepalanya, lalu menepuk bahu Chang Yuxuan. Berhenti makan. Pamerkan keahlianmu kepada orang lain. Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, Chang Yuxuan dengan cepat menyeka mulutnya yang berminyak lalu membuat segel tangan. Bang! Suara dentuman keras. Melihat piring yang dipegang Chang Yuxuan, ekspresi Ye Qingwan dan King Musuan segera berubah. Baunya menyengat. Apa-apaan ini? Bab 42 alasan apa yang harus saya kemukakan? Haha. Baunya menyengat. Sambil berbicara, Xia Fukun mengambil sepotong tahu busuk dari piring yang dipegang Chang Yuxuan. Berkat pengajaran Xia Fukun yang tak kenal lelah selama beberapa hari terakhir, Chang Yuxuan tidak hanya bisa memunculkan tahu busuk, tetapi juga sedikit saus cabai. Xia Fukun mengoleskan tahu busuk itu ke saus cabai dan menarik napas dalam-dalam. Baunya enak sekali. Ye Qingwan, Aoki Ken, serius. Bro, ini beneran baunya enak banget. Meskipun keduanya berada cukup jauh dari Xia Fukun dan Chang Yuxuan, mereka tak kuasa menahan rasa ngiler saat melihat Xia Fukun memasukkan tahu busuk ke mulutnya dan menatapnya dengan penuh kenikmatan. Apakah makanan ini benar-benar seenak itu? Intisari dari tahu busuk yang autentik terletak pada aromanya yang menyengat. Tahu busuk berkualitas tinggi seringkali dapat dibuat hanya dengan bahan-bahan sederhana, dan baunya sangat kuat sehingga hampir tidak dapat dibedakan dari kotoran manusia. Anak-anak seusia King Musuan seringkali rakus. Mulutnya hampir berair. Dan melihat Xia Fukun makan dengan begitu lahap, dia tidak bisa menahan diri untuk mendekat. Kemudian, dia mengambil sepotong tahu busuk dari tangan Chang Yuxuan, dan meniru Xia Fukun, mencelupkannya ke dalam saus cabai dan memasukkannya ke mulutnya. Begitu masuk ke mulut, sari tahu busuk yang kaya rasa mengalir ke seluruh rongga mulut Aoki saat dia menggigitnya, terus-menerus merangsang indera perasaannya. Enak sekali. Aoki Ken tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan gumaman pelan. Sebuah pujian yang tulus. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ye Qingwan memperhatikan ekspresi kegembiraan King Musuan. Benarkah rasanya seenak itu? Dia melangkah maju dan meniru 2 orang lainnya, memasukkan tahu busuk itu ke dalam mulutnya.
Seketika, kata lezat terlintas di benaknya. Mereka bilang cowok India itu meniru serial anime, manga, Cooking Master Boy. Jadi jangan pulang sekolah. Apakah makanan seenak ini benar-benar ada di dunia manusia? Ye Qingwan menjilat bibirnya. Matanya berbinar. Ada yang mengatakan bahwa seorang wanita terlihat seksi dan memikat ketika ia menggigit bibirnya. Xia Fukun tidak membantah hal itu. Jadi ketika ia melihat Ye Qingwan menggigit bibirnya, ia tanpa sadar menelan ludah. Tapi kau bilang dia seorang pemanggil. Jadi kenapa aku belum pernah melihatnya memanggil binatang buas? Ye Qingwan menanyakan pertanyaan pada Xia Fukun. Heh, ini agak memalukan untuk dibicarakan. Xia Fukun terbatuk. Meskipun Yusuan adalah seorang pemanggil, dia berbeda dari pemanggil biasa. Dia tidak bisa memanggil binatang buas. Dia hanya bisa memanggil makanan lezat ini. Ye Qingwan, Aoki Ken, apakah ini mungkin? Aku belum pernah melihat pemanggil tipe makanan sebelumnya. Ye Qingwan, lahir di keluarga Ye dan terdaftar di Akademi Odin. Cukup berpengalaman dalam hal duniawi. Tetapi dia belum pernah mendengar tentang seorang pemanggil yang bisa memanggil makanan. Meskipun itu tentu saja hal baru. Terus terang, mengandalkan sepenuhnya pada hal itu untuk diterima di Akademi Odin, akan sangat sulit. Jangan bicarakan itu dulu. Keluarga Chang Yuxuan sudah menyelesaikan masalah dengan Akademi Odin. Kapan kita berangkat? Xia Fukun khawatir jika mereka terus berbicara. Ye Qingwan dan King Musuan akan menggunakan kecerdasan mereka untuk membujuk Chang Yuxuan agar memanggil jamuan kekaisaran Manchuhan untuk mereka. Jadi dia segera menghentikan mereka. Perjalanan dari Kekaisaran Yaslan ke Akademi Odin memakan waktu sekitar 10 hari. Jadi kita harus berangkat lebih awal. Suaner dan aku menunggumu. Dan sekarang kau sudah kembali. Ayo kita segera berangkat. Mendengar kata-kata Ye Qingwan, Xia Fukun mengangguk. Sebelum King Muduan mengasingkan diri, Xia Fukun telah menipu King Muduan untuk memberinya cincin spasial. Cincin spasial yang diberikan King Muduan berukuran sekitar 100 meter persegi. Xia Fukun memasukkan beberapa barang ke dalamnya. Dan cincin itu tidak sesempit cincin spasial yang didapatnya dari tentara bayaran yang memiliki bekas luka itu. Xia Fukun tidak keberatan. Dan Chang Yuxuan bahkan lebih tidak keberatan. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia bisa memanggil apapun yang dia butuhkan secara langsung, terlepas dari apakah dia membawa barang apapun bersamanya atau tidak. Setelah memutuskan untuk berangkat, kelompok itu mengucapkan selamat tinggal kepada Sado dan meninggalkan ibu kota. Dalam perjalanan menuju Akademi Odin, kita akan melewati pegunungan Mingshan. Bagian lainnya tidak masalah, tetapi pegunungan Mingshan lebih berbahaya karena ada binatang iblis tingkat 8 di sana. Namun, kita hanya perlu berhati-hati dan tidak memprovokasinya. Peringatan Ye Qingwan hanyalah komentar biasa, karena dia telah beberapa kali melewati rute ini sebelumnya, tetapi belum pernah bertemu dengan monster iblis tingkat 8 itu. Jadi dia berpikir bahwa dia mungkin tidak akan sesial itu lagi untuk bertemu dengan monster iblis tingkat 8 kali ini. Xia Fukun bahkan tidak terlalu khawatir. Binatang iblis tingkat 8. Binatang iblis tingkat 8 hanyalah sampah di matanya sekarang. Selama kau tidak membunuhku seketika, kau hanya akan bisa disiksa olehku. Dalam sebulan terakhir, poin pemurnian Xia Fukun dalam sistem pemurnian iblis tidak berkurang setelah beberapa kali digunakan, tetapi malah meningkat puluhan poin. Sekarang dia memiliki total 150 poin pemurnian. Dengan kata lain, dia dapat memanggil 15 binatang iblis tingkat puncak ke-8 sekaligus. Bayangkan saja, konsep macam apa itu? 15 binatang iblis tingkat puncak ke-8 setara dengan 15 seniman bela diri di puncak alam kekuatan ilahi sebagai pengawal. Apakah itu memiliki gengsi? 3 hari berlalu begitu cepat. Pegunungan Mingshan berjarak kurang dari 300 km dari Akademi Odin. 4 sosok perlahan muncul. Setelah menempuh perjalanan sejauh ini, akhirnya kita sampai di sini. Pemuda di depan mengangkat bahu, dan sesosok pria berkulit hitam mengikuti di sampingnya. Xia Fukun, jelaskan mengapa hewan panggilanmu sangat mirip denganku. Setelah Xia Fukun berhasil menyempurnakan pantom Asura, dia jarang menggunakannya. Namun, mereka menghadapi beberapa masalah kecil di sepanjang jalan. Jadi untuk menghindari masalah,
Xia Fukun melepaskan pantom Asura. Meskipun pantom Asura terselubung, kesalahan tidak dapat dihindari saat menyerang. Dan Ye Qingwan, yang memperhatikan dengan saksama, dapat melihat wajahnya. Jadi sekarang setelah Ye Qingwan menanyakan hal ini kepadanya, Xia Fukun juga bingung. Alasan apa yang harus dia kemukakan? Bab 43 Pegunungan Mingshan. Jika saya mengatakan bahwa kemiripan apapun dengan orang atau peristiwa nyata hanyalah kebetulan semata, apakah Anda akan mempercayai saya? Xia Fukun menanyakan pertanyaan pada Ye Qingwan dengan suara lemah. Ye Qingwan, dia menatap Xia Fukun dengan wajah penuh kerutan hitam dan menarik napas dalam-dalam. Apakah menurutmu aku percaya itu? Baiklah. Kalau begitu aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mungkin ini takdir. Nasib macam apa ini? Ye Qingwan sangat marah mendengar kata-kata Xia Fukun hingga ia merasa pusing dan dadanya naik turun. Dasar pencuri mesum. Ye Qingwan tidak tahu harus berkata apa. Jadi dia meludahi Xia Fukun. Hehehe. Xia Fukun tersenyum canggung. Ye Qingwan memelototi Xia Fukun dengan kesal dan berkata, masalah yang kita hadapi sebelumnya hanyalah masalah kecil. Sekarang, saat kita memasuki pegunungan Mingshan, kita harus lebih berhati-hati. Xia Fukun dan aku sudah sedikit lebih baik. Suaner, kau dan Chang Yuxuan harus tetap dekat dengan kami. Meskipun binatang terkuat di pegunungan Mingshan dikabarkan adalah binatang iblis tingkat 8, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada binatang yang lebih kuat lagi di luar sana. Setelah mendengar perkataan Ye Qingwan, kelompok itu mengangguk setuju. Itu juga terjadi pada waktu ini. Tiba-tiba, kelompok itu melihat sesosok lusuh berlari keluar dari pegunungan, sambil mengumpat saat berlari. Sialan, itu hanya monster iblis tingkat 8. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Setelah mendengar kata-kata sosok itu dengan jelas, ekspresi Xia Fukun dan kelompoknya langsung berubah. Apakah ini benar-benar mengejutkan? Kita bahkan belum memasuki pegunungan Mingshan, dan kita sudah bertemu dengan makhluk iblis tingkat 8. Pergi dan cari tahu apa yang sedang terjadi. Ye Qingwan mengatakan sesuatu pada Xia Fukun. Bagus. Xia Fukun mengangguk. Dan dalam sekejap, dia muncul di depan sosok yang berantakan itu. Astaga, sosok itu berlari sambil sesekali menoleh ke belakang untuk melihat apakah monster di mulutnya mengejarnya. Saat berbalik, tiba-tiba ia melihat sesosok makhluk menyeringai di depannya. Ia sangat ketakutan hingga jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Apakah kau benar-benar manusia? Kenapa kau berjalan tanpa mengeluarkan suara? Xia Fukun awalnya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak lain. Tetapi setelah mendengar sikap tersebut, dia menjadi tidak senang. Bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu? Aura seorang pejuang langsung terungkap di tubuhnya. Dan aura yang kuat itu menekan pemuda yang baru saja akan berdiri, menyebabkan dia duduk kembali di tanah. Seorang pejuang di ranah keberanian. Pemuda itu sedikit terkejut. Dia mengira Xia Fukun, yang seusia dengannya, juga seorang seniman bela diri tingkat elit. Dia tidak menyangka Xia Fukun sudah berada di tingkat pemberani. Setelah berpikir sejenak, dia membuka mulutnya dan berkata kepada Xia Fukun, maafkan saya salah. Saya minta maaf kepada Anda. Xia Fukun, dia merasa bingung. Para tentara bayaran yang pernah dia temui sebelumnya meminta maaf seperti ini. Dan sekarang pemuda ini melakukannya lagi. Apakah semua orang di benua 9 neter begitu alami dan tulus dalam permintaan maaf mereka? Aku bertanya. Kamu menjawab, oke. Meskipun pemuda itu tidak tahu apa arti, oke, dia melakukan apapun yang diperintahkan Xia Fukun. Lagi pula, Xia Fukun menghalangi jalannya. Dan seekor binatang iblis tingkat 8 mengejarnya dari belakang. Apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak berdaya. Boleh saya tahu nama Anda? Xia Fukun melirik orang lain itu dan bertanya. Yang Yao, jenis kelamin. Astaga. Bro, apa kau tidak lihat itu? Yang Yao sedikit bingung. Apakah pria dari alam kekuatan bela diri ini datang untuk mengganggunya? Aku bertanya. Kamu menjawab, oke. Xia Fukun mengerutkan kening, melangkah maju, dan auranya yang mengesankan membuat Yang Yao terengah-engah. Yang Yao dengan cepat memberi isyarat, oke. Jenis kelamin, Yang Yao, laki-laki, usia,
21. Alamat rumah. Tidak, saudaraku. Sebenarnya apa yang ingin kau tanyakan? Yang Yao tak bisa menahan diri lagi. Apakah ini semacam sensus penduduk? Baiklah, aku hanya ingin bertanya. Apa yang kau lakukan di sini? Selain itu, makhluk iblis tingkat 8 yang kau sebutkan itu, bukankah seharusnya setara dengan seorang ahli bela diri di alam kekuatan ilahi? Mengapa makhluk seperti itu mengejarmu? Yang Yao merasa sedikit pusing ketika mendengar pertanyaan Xia Fukun. Siapa tahu, makhluk iblis tingkat 8 itu bertingkah aneh akhir-akhir ini. Sepertinya ia menyerang setiap manusia yang lewat. Beberapa kota di dekat pegunungan Mingshan telah bergabung untuk mengeluarkan hadiah untuknya. Jika kau bisa membunuhnya, kau bisa mendapatkan hadiah 300.000 batu roh. Kukira kalian para ahli juga ada di sini untuk membunuh makhluk iblis tingkat 8 ini. Aku tidak tahu itu. Poster hadiah buronan sudah sampai. Xia Fukun sedikit terkejut. Setelah meninggalkan ibu kota, mereka langsung mengambil jalan pintas dan tidak singgah di kota manapun untuk mencari informasi. Oleh karena itu, informasi yang mereka terima agak terlambat. Terlebih lagi, binatang iblis tingkat 8 hanya menyerang manusia yang memasuki pegunungan Mingshan dan tidak keluar untuk membantai mereka. Jadi, berita itu tidak mungkin sampai ke ibu kota. Apa latar belakang dari makhluk iblis tingkat 8 itu? Xia Fukun sedikit kesal. Monster macam apa ini? Begitu sombong. Apakah ia mencoba menjadi musuh semua manusia? Makhluk anti-manusia. Apakah ia benar-benar berpikir bahwa Xia Fukun tidak ada? Aku tidak tahu asal-usulnya. Tapi aku tahu itu adalah ular raksasa berkepala 3. Tampaknya ia gagal menembus peringkat ke-9 dari binatang iblis dan kemudian jatuh kembali ke peringkat ke-8. Jadi ia lebih kuat daripada binatang iblis peringkat ke-8 biasa. Aku hanya tidak tahu apa yang terjadi padanya akhir-akhir ini. Membuatnya begitu berdarah dan ganas. Ular raksasa berkepala 3. Xia Fukun sedikit terkejut. Bahkan ular raksasa berkepala 9 pun tidak mengatakan apa-apa. Jadi apa yang kamu lakukan? Yang hanya berkepala 3. Namun, setelah mendengar kata-kata Yang Yao, Xia Fukun tiba-tiba teringat sesuatu. Saat Aoki mencari binatang buas iblis itu sendiri, dia menyebutkan bahwa dia telah bertarung dengan binatang buas iblis tingkat 8 dan kembali dalam keadaan yang menyedihkan. Mungkinkah ular raksasa berkepala 3 ini? Haha, benua 9 neter sialan ini. Kebetulan apa saja yang terjadi padaku? Xia Fukun mencibir dalam hati. Dia tidak ingin membuang waktu di pegunungan Mingshan. Tetapi sekarang tampaknya dia harus mengumpulkan beberapa poin pemurnian di sana. Bab 44 semua orang di sini adalah. Apakah kamu sudah mengetahuinya? Melihat Xia Fukun kembali, Ye Qingwan sedikit mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Binatang iblis tingkat 8 di pegunungan Mingshan telah mengamuk. Ia menyerang setiap manusia yang memasuki pegunungan Mingshan. Xia Fukun mengangkat bahu tanpa daya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Chang Yuxuan, yang berdiri di dekatnya, merasa bingung ketika mendengar bahwa begitu mereka memasuki pegunungan Mingshan, binatang buas tingkat 8 di pegunungan Mingshan akan menyerang. Jika mereka mengikuti rute saat ini untuk sampai ke Akademi Odin, mereka harus melewati pegunungan Mingshan. Jika mereka mengambil jalan memutar, mereka harus kembali melalui jalan yang sama. Dalam hal itu, mereka pasti tidak akan bisa sampai ke Akademi Odin dalam sisa minggu ini. Ye Qingwan akan baik-baik saja, tetapi mereka pasti akan melewatkan periode pendaftaran mahasiswa baru dan dengan demikian tidak akan bisa masuk ke Akademi Odin. Masuk, Xia Fukun berkata dengan acuh tak acuh. Ye Qingwan tahu bahwa Xia Fukun dapat memanggil 2 binatang iblis tingkat 8. Tetapi jujur saja, jika hanya King Muxuan, mungkin akan sedikit lebih mudah. Tapi sekarang ada Chang Yuxuan di dekatnya. Jika Xia Fukun memanggil binatang iblis tingkat 8, bagaimana dia akan menjelaskannya? Dan apakah Chang Yuxuan akan memberitahu semua orang tentang hal itu? Tidak ada yang bisa memastikan. Haruskah kita mempertimbangkan kembali? Ye Qingwan melirik Xia Fukun. Khawatir rahasianya akan terbongkar. Memahami tatapan Ye Qingwan, Xia Fukun merasakan gelombang emosi. Seperti yang diharapkan. Qingwan, kau masih mencintaiku. Tidak apa-apa. Silakan masuk.
Xia Fukun sebenarnya sudah mempertimbangkan masalah ini. Tetapi karena dia bisa memanggil binatang iblis tingkat 8 itu secara instan, dia berpikir bahwa kecuali seseorang sengaja mencoba mendeteksinya, mereka tidak akan bisa. Dia bisa saja memanggil binatang-binatang itu lebih jauh saat melakukannya, lalu menyangkalnya jika ada yang bertanya. Mendengar ucapan Xia Fukun itu, Ye Qingwan menghela napas dan berkata, "Baiklah kalau begitu, mari kita masuk." Sementara itu, Yang Yao mendengarkan dengan saksama percakapan Xia Fukun dan kelompoknya. Ketika dia mendengar bahwa Xia Fukun dan kelompoknya masih akan memasuki pegunungan Mingshan meskipun tahu bahwa ada binatang iblis tingkat 8 yang gila di sana, dia segera berlari ke arah mereka. "Hei tampan, mau beli satu juga?" Melihat ekspresi menjilat Yang Yao, Xia Fukun mengerutkan kening. "Apa yang kau lakukan pergi ke pegunungan Mingshan? Aku akan melapor ke Akademi Odin. Aku sudah beberapa kali melewati pegunungan Mingshan dan tidak pernah menemui masalah. Siapa tahu apa yang salah dengan ular aneh ini kali ini. Apakah kamu juga mahasiswa baru di Akademi Odin?" Xia Fukun sedikit terkejut. "Seorang alumni, ya. Apakah kamu orang yang sama?" Yang Yao sedikit bingung. Seorang mahasiswa baru di alam kekuatan bela diri. Apakah Xia Fukun mengincar istana dalam Akademi Odin? Namun, Yang Yao sedikit tahu tentang Akademi Odin. Meskipun mencapai alam kekuatan bela diri di usia Xia Fukun sudah dianggap sangat berbakat, apakah dia benar-benar bisa masuk ke istana dalam Akademi Odin masih belum pasti. Hehe, kebetulan sekali. Xia Fukun awalnya ingin menolak Yang Yao, tetapi mereka berdua adalah alumni, jadi dia tidak bisa menolak. "Namun, kamu boleh ikut bersama kami kalau mau. Tapi kamu harus memberi kami sesuatu sebagai imbalannya, kan?" Yang Yao, apakah ini pemerasan terang-terangan yang melegenda? Keluarga saya miskin, dan saya kekurangan uang. Yang Yao bermaksud membangkitkan simpati Xia Fukun. Tetapi begitu dia mengatakan itu, Xia Fukun hanya terkekeh. Merasa kasihan. Setelah mengatakan itu, Xia Fukun berbalik dan pergi. "Yang Yao, kamu beneran pragmatis banget, bro. Kamu pergi sebelum selesai bicara." Yang Yao tiba-tiba mengeluarkan sepotong giok hitam dari sakunya. "Ini adalah pusaka keluarga. Saya ingin tahu apakah ini bisa digunakan sebagai tiket kereta." Melihat benda gelap dan kotor di tangan Yang Yao, Xia Fukun hampir saja mengutuknya karena bodoh, mencoba menipunya dengan barang rongsokan. Namun sebelum dia sempat berbicara, dia mendengar sistem pemurnian iblis di dalam pikirannya berbicara dengan mendesak. "Ding ding, selamat, tuan rumah. Material pemurnian tingkat atas telah ditemukan. Material ini dapat disimpan di sistem pemurnian iblis, atau ditukar dengan 1000 poin pemurnian." 1000 titik pemurnian. Xia Fukun hampir gila. Sebelumnya, monster iblis yang kuat seperti ular piton emas, yang berpotensi mencapai peringkat Sein, hanya memberinya 100 poin penyempurnaan. Sekarang, benda rongsokan ini malah bernilai 1000 poin penyempurnaan. Namun, Xia Fukun tidak membiarkan emosinya mengaburkan penilaiannya dan segera menggunakan giok hitam itu untuk ditukar dengan poin pemurnian. Karena itu adalah bahan pemurnian tingkat atas, dia mungkin bisa menggunakannya nanti. Jadi dia memutuskan untuk menyimpannya di sistem pemurnian iblis terlebih dahulu. Melihat Xia Fukun menerima giok itu, Yang Yao menghela napas lega. Syukurlah, dia menerimanya. Meskipun leluhur selalu mengatakan bahwa giok hitam itu adalah harta yang tak ternilai dan sangat berguna bagi keluarga Yang, tidak seorang pun di keluarganya pernah memahaminya. Yang Yao berpikir bahwa benda ini mungkin hanya barang rongsokan. Dia pernah mencoba menukarkannya dengan 10 batu spiritual di pegadaian sebelumnya, tetapi mereka menolaknya. Dia tidak pernah menyangka Xia Fukun akan menerimanya hari ini. "Saya mendapat keuntungan." Suara itu bergema di hati Xia Fukun dan Yang Yao secara bersamaan. Hanya, sebelum Yang Yao sempat merasa gembira, dia melihat Xia Fukun mengulurkan tangan yang lain. "Apa?" Yang Yao terdiam sejenak. "Berikan uangnya. Kau mencoba menipuku dengan barang rongsokan. Paling banyak aku akan memberimu 100 batu roh. Tetapi kau harus membawakan 900 batu roh lagi sebelum aku bisa mengantarmu pergi. Jika tidak, kau bisa mengambil jalan memutar."
Batas waktu pendaftaran Akademi Odin tinggal 7 hari lagi. Jadi sebaiknya kau segera mencari solusinya. Hehe, Yang Yao mengumpat dalam hati. Tetapi tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya berharap Xia Fukun benar-benar bisa membimbingnya melewati pegunungan Mingshan. Dengan berat hati mengeluarkan 900 batu spiritual dari sakunya. Yang Yao merasa seolah hatinya berdarah. Baiklah, mari kita berangkat sekarang. Bibir Xia Fukun sedikit melengkung ke atas. Apapun yang terjadi, dia sudah menghasilkan banyak uang hari ini. 1000 poin pemurnian setara dengan 10 binatang iblis tingkat 9. Dia hanya ingin berdiri di titik tertinggi dan mengatakan sesuatu kepada semua orang di prefektur Chishui. Semua orang di sini sampah. Bab 45 mencari uang. Meskipun dia telah membayar tiket tersebut, Yang Yao masih merasa sedikit gugup ketika memikirkan akan menghadapi monster iblis tingkat 8 yang menakutkan itu lagi. Pakar, siapa nama Anda? Dia berpikir bahwa karena dia sudah membayar uangnya, seharusnya tidak ada masalah untuk mengenal Xia Fukun, kan? Xia Fukun tampaknya tidak keberatan dan menjawab dengan santai. Saudara Kun, apakah kau yakin? Meskipun aku tahu kau sangat berbakat, telah mencapai alam keberanian di usia yang begitu muda, tetapi, binatang iblis itu, bagaimanapun juga, adalah binatang iblis tingkat 8. Xia Fukun merasa tidak senang mendengar perkataan Yang Yao. Ada apa? Apakah kamu meragukan kemampuanku? Anda tidak perlu masuk. Tetapi maaf, tidak ada pengembalian uang. Setelah mendengar perkataan Xia Fukun, ekspresi Yang Yao langsung berubah. Dia menyadari bahwa dia telah naik taksi tanpa izin. Mengabaikan Yang Yao, Xia Fukun menyapa Ye Qingwan dan yang lainnya sebelum menuju ke pegunungan Mingshan. Melihat Xia Fukun dan yang lainnya dengan tekad bulat menuju pegunungan Mingshan, ekspresi Yang Yao sedikit berubah. Ia tampak bergumul dalam hati sejenak, lalu mengertakkan giginya dan berlari kecil mengikuti mereka. Xia Fukun melirik Yang Yao dengan sedikit ejekan, tetapi tidak peduli. Dia hanya perlu memastikan satu hal, tidak langsung terbunuh oleh binatang iblis tingkat 8 dari pegunungan Mingshan itu. Selama dia masih memiliki napas, situasinya bisa dibalik dalam sekejap. Lagi pula, meskipun iblis tingkat 8 yang dia panggil tidak sebanding dengan iblis dari Mingshan, itu tetap membuatnya marah. Haruskah dia mempertimbangkan untuk mencoba iblis tingkat 9? Saat memasuki pegunungan Mingshan itulah Xia Fukun dan kelompoknya merasakan pori-pori mereka terbuka. Rasa bahaya menyelimuti mereka seperti awan gelap, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Binatang iblis tingkat 8 dari Mingshan itu pasti ada di dekat sini. Akhir-akhir ini, tidak banyak orang yang berani memasuki Mingshan. Aku berharap bisa masuk, tapi sepertinya aku ketahuan. Dan binatang iblis itu mengejarku sampai sini. Jadi mungkin dia masih ada di dekat sini. Yang Yao menjelaskan sesuatu kepada Xia Fukun dan yang lainnya. Mendengar perkataan Yang Yao, Xia Fukun tak kuasa menahan rasa ingin tahunya yang semakin besar. Bagaimana mungkin seorang ahli bela diri elit bisa lolos dari binatang iblis tingkat 8? Dan bagaimana mereka bisa menghasilkan giok hitam misterius yang bernilai 1000 poin pemurnian? Orang seperti itu pasti berasal dari keluarga yang sangat kaya dan berpengaruh. Xia Fukun tanpa sadar menjilat bibirnya. Baiklah. Dia mengarahkan pandangannya pada Yang Yao. Dan bertanya-tanya kapan dia bisa mendapatkan sesuatu yang mirip dengan giok hitam misterius itu darinya. Pegunungan Mingshan sangat luas. Dan kelompok itu membutuhkan setidaknya 3 hari untuk melewatinya. Setelah 3 hari, mereka dapat memasuki Luosheng dan menggunakan susunan teleportasi di Luosheng untuk memasuki Akademi Odin. Namun, selain Xia Fukun, semua orang merasa cemas apakah mereka akan mampu keluar dengan selamat dari pegunungan Mingshan selama 3 hari ke depan. Bagaimanapun, itu adalah binatang iblis tingkat 8. Mungkinkah makhluk iblis tingkat 8 itu mencium auraku dan sangat ketakutan sehingga bersembunyi di dalam gua dan terlalu takut untuk keluar? Kelompok itu berjalan selama sekitar 2 jam, dan selain merasakan bahaya dan merasa tidak enak badan, mereka tidak melihat jejak sesosok binatang buas iblis pun. Xia Fukun tak kuasa menahan tawa dan membual. Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, semua orang terdiam.
Pada saat itulah Yang Yao melihat puncak gunung di depannya, dan dia takjub. Kemudian, dia berhenti di tempatnya dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Ada apa? Xia Fukun menatap Yang Yao dengan ekspresi bingung. Chang Yuxuan, panggil makanan. Mari kita istirahat sebentar. Oke, Chang Yuxuan menanggapi dan segera mengeluarkan lebih dari 10 piring tahu busuk. Pada saat itulah Yang Yao mengangkat tangannya, gemetar, dan menunjuk ke puncak gunung kecil yang tidak jauh dari situ. Ini dia, sudah muncul. Suara Yang Yao dipenuhi kengerian dan ketakutan. Mendengar itu, kelompok tersebut segera menoleh ke arah yang ditunjuk Yang Yao. Di bawah tatapan semua orang, di sebuah bukit kecil tak jauh dari situ, terdapat seekor ular raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter. Kepala ular itu sedikit terangkat, seolah-olah sesuatu akan keluar dari tubuhnya. Terlebih lagi, di perutnya terdapat beberapa cakar yang menyerupai cakar ayam, mencengkeram bukit kecil itu dengan kuat. Naga, Xia Fukun terkejut. Mengapa monster ini tampak sedikit mirip naga dari mitologi bumi? Namun, tampaknya monster ini sedikit lebih jelek. Jadi begitu, Ye Qingwan menarik napas. Tidak heran tempat ini disebut Mingshan. Itu karena Minglong ini. Naga Morai, Xia Fukun tercengang. Tiba-tiba, suara sistem pemurnian iblis muncul di benaknya. Ding-ding, selamat, tuan rumah. Kami telah menemukan monster iblis tingkat 8 tahap akhir, yaitu Minglong. Segera setelah itu, informasi tentang naga Morai muncul di benak Xia Fukun. Seperti naga hitam yang ditunggangi King Muduan sebelumnya, Minglong bukanlah naga sejati. Kebanyakan orang tahu bahwa naga pada dasarnya bejat, dan Minglong serta naga hitam adalah keturunan dari perselingkuhan mereka. Sederhananya, Minglong adalah anak liar. Namun, ketika naga tersebut memasuki peringkat ke-9 dari peringkat ke-8, ia akan memiliki kesempatan untuk menerobos. Setelah berhasil mencapai peringkat ke-9, ia akan melepaskan karakter Ming dan benar-benar berubah menjadi naga. Namun, naga ini jelas gagal. Jadi meskipun memiliki beberapa karakteristik seperti naga, ia masih jauh lebih rendah. Mereka tidak berada di level yang sama. Meskipun naga ini bukanlah naga sejati, ia hanyalah material yang ingin dimurnikan Xia Fukun dari Dewa Kabut. Pada tahap selanjutnya, binatang buas panggilan tingkat tinggi yang dimurnikan melalui sistem pemurnian iblis seringkali membutuhkan binatang buas iblis dengan tingkat yang lebih tinggi dari diri mereka sendiri untuk dimurnikan. Lagi pula, binatang buas panggilan yang dimurnikan oleh sistem pemurnian iblis dapat menghadapi 5 lawan sekaligus. Xia Fukun awalnya bertanya-tanya di mana bisa menemukan monster iblis berdarah naga. Tetapi tanpa diduga, Minglong ini datang ke rumahnya. Berbeda dengan Chang Yuxuan, Yang Yao, dan yang lainnya yang saat ini khawatir dan takut, Xia Fukun sangat gembira. Astaga, mungkinkah tahu busuk yang kupanggil itu menarik perhatiannya? Chang Yuxuan menatap naga di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang iblis tingkat 8. Dan kakinya terasa lemas. Yang Yao, setelah sesaat terkejut, mengalihkan pandangannya ke Xia Fukun. Dia memiliki firasat yang samar. Kenapa pria ini bertingkah seolah baru saja menemukan uang? Ekspresi bahagianya kenapa begitu berlebihan?